Ketika beli memiliki ini sahabat, maka beli tidak akan pernah khawatir lagi dengan yang namanya gangguan pada akar tanaman beli. Penyerapan nutrisinya, kemudian gangguan jamur itu relatif akan lebih terhindarkan bila kita menggunakan ramuan ini. Selamat sore sahabat Bali Organik TV. Sore ini kita baru habis kerja sahabat. Bersama si Cowboy Cilik di sini. Nah, tadi kita berdua lagi merubah ini sahabat ya. Yang tadinya ini adalah greenhouse dengan jaring yang berwarna putih. Sekarang karena sudah musim kemarau sahabat, kita rubah menggunakan paranet sahabat. Nah, jadi lebih teduh, lebih sejuk, dan ini akan kita gunakan sebagai tempat kita menaruh persemaian kita sahabat, agar terlindungi dari sinar matahari. Jadi memang sahabat di musim panas ini sahabat ya, di musim kemarau ini panasnya kalau di kota Beli, di tempat Beli tinggal ini sahabat, ini keterlaluan banget sahabat. Kadang-kadang waduh, pokoknya semua bisa cepat jadi kering seperti itu sahabat. Sehingga kalau untuk persemaian Beli sengaja membuat tempat khusus agar lebih teduh seperti itu sahabat. Lagi bersih-bersih ya dek ya. Rajin banget dari jam 10 pagi ya sayang ya. Anak baik. Terima kasih ya sayang. Sebentar lagi ada hadiah buat si dedek, buat si Cowboy Cilik. Nah, kita ada kelapa. Barusan kita panen sahabat, kita panen kelapa. Jadi di atas rumah semai ini sahabat ya, ada kelapa gading. Ya, itu sahabat, manis banget. Selamat pagi sahabat. Pagi ini sahabat, setelah kita bercapek-capek kemarin sampai malam sahabat ya, nah pagi ini rencana Beli mau mempersiapkan benih-benih ini sahabat untuk Beli pindahkan ke sini sahabat. Nah, ke rest bed ini sahabat. Nah, tapi sebelum kita pindahkan benih-benih ini, ada selada keribu, kemudian ada selada merah sahabat. Kemudian di sini apa ini ya? Ini antara selada pagoda sahabat ya, kalau nggak salah. Sawi pagoda maksud saya. Nah, kayak gitu. Kita akan memberikan boosting sahabat, berupa pupuk yang akan memperkuat dari daerah perakaran nantinya ketika kita pindahkan ke rest bed ini sahabat. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu bahan yang kebetulan kemarin kita habis panen jagung. Bukan panen jagung, tapi kita bersihkan jagung dan kita akan mengambil bagian akar dari jagung itu sahabat. Oke, nah kebetulan si kecil di sana ya. Nah, ambilin ayah kemarin yang kita cabut jagungnya, akarnya sama akarnya ya. Beruntung banget punya si Cowboy Cilik. Prinsip dari Bali Organic Farming yang Beli ajarkan di channel ini sahabat adalah bagaimana cara kita petani memanfaatkan apapun yang ada di kebun kita untuk kebun kita. Jadi di sini di Bali Organic Farming teknik bertani ini sahabat, Beli selalu menekankan efisiensi. Karena dari organik menuju ke efisiensi masih jarang Beli dengar. Kebanyakan sahabat berkata di kolom komentar bahwa bertani organik skala luas itu mahal Pak. Kalau bertani organik skala mungkin rumah tangga, kebun di depan rumah itu mungkin murah kan, tapi untuk skala besar itu mahal. Akan tetapi hal inilah yang Beli tepis sahabat ya. Di Bali Organic Farming, Beli membuktikan kepada sahabat, apalagi sahabat yang sudah lama sekali bergabung di sini sahabat, bahwa organik itu sangat-sangat murah, bahkan cenderung tanpa biaya, dan bisa diterapkan dalam lahan yang luas sahabat.
Nah, pagi ini sahabat, kebetulan kemarin beli habis mencabut pohon jagung yang sudah habis usia panen sahabat. Kemudian kita gunakan batang jagungnya dan daun jagungnya itu sebagai kompos. Kemudian bagian akarnya kita gunakan sebagai pupuk. Dan ini sangat powerful, ini sangat kuat sahabat. Jadi jangan sampai sahabat men-skip video ini, karena di sini beliau akan mengajarkan bagaimana cara membuat pupuk untuk menguatkan akar yang berbahan dasar dari akar. Dari akar untuk akar sahabat. Nah, bagi sahabat yang tidak memiliki jagung sahabat ya, akar jagung, sahabat bisa menggunakan akar kacang tanah juga bisa, akar kacang panjang juga bisa sahabat. Jadi tidak melulu harus menggunakan akar jagung. Oke, langsung saja beli akan tayangkan bagaimana cara membuatnya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya sahabat. Yang pertama tentu saja di sini ada akar jagung sahabat ya. Dan pastikan akar jagung yang kita gunakan adalah dari jagung atau tanaman jagung yang sehat sahabat ya. Bukan tanaman jagung yang terkena bulai seperti itu sahabat. Tapi tanaman jagung yang sehat dan dibesarkan dengan cara organik sahabat. Itu sangat baik sahabat bila digunakan. Kemudian di sini ada air cucian beras sahabat ya. Satu mangkuk ini isinya sekitar mungkin 1,5 liter. Kemudian ada air di sini, air biasa berember seperti ini mungkin sekitar juga 1,5 liter sahabat. Kemudian ada gula pasir. Nah, kenapa beli menggunakan gula pasir? Karena banyak sekali sahabat yang komplain, Pak, saya nggak punya molase Pak. Saya bisa gunakan dengan gula apa? Kalau gula merah juga di tempat saya nggak ada warung Pak. Beda dengan punya beli seperti itu. Begini sahabat, kalau untuk gula pasir sahabat bisa menggunakannya, akan tapi usahakan gula yang tidak dirafinasi. Atau gulanya itu masih terlihat coklat seperti ini sahabat. Bukan gula pasir yang putih mengkilap seperti itu, tapi gula pasir yang cenderung berwarna sedikit kotor atau coklat seperti itu sahabat. Oke, sekarang beli akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, kita singkirkan dulu. Oke sahabat, yang pertama adalah kita cari bagian akarnya saja sahabatnya. Tidak sampai semuanya, tapi bagian akarnya saja. Bagaimana Pak? Apakah perlu dicuci? Tidak usah sahabat, karena malah ini yang kita inginkan. Oke, kita ambil sampai di sini sahabat. Sahabat, masih ada tanahnya, tapi tidak masalah sahabat. Karena tanah yang ada di sini pasti ada mikroorganisme yang sangat baik yang membuat jagung beli sampai tumbuh setinggi 3 meter sahabat. Luar biasa. Oke, langsung saja kita ambil lagi. Ini sahabat. Nah, oke sahabat, setelah kita dapatkan akarnya, kemudian kita sekarang siapkan cairannya sahabat ya. Kita ambil embernya, kemudian kita masukkan gula. Tadi beli hanya gunakan 3 sendok makan gula sahabat ya. Dimasukkan seperti ini. Ini kita bisa aduk sahabat sampai gula ini benar-benar hancur sahabat ya, larut maksud beli, sampai benar-benar larut di dalam air. Oke sahabat, sudah hancur sahabat ya, sudah larut seperti ini gula pasirnya ini. Kita sekarang masukkan air cucian beras sahabat. Nah, setelah itu sahabat, baru kita masukkan bagian akar ini sahabat. Nah, kita masukkan bagian akar ini. Pastikan ember yang sahabat gunakan itu cukup sahabat ya, agar tidak terlalu penuh. Kalau kita saksikan sepintas ini mirip dengan metode Korean Natural Farming sahabat ya. Karena emang antara Bali Organic TV dan Korean Natural Farming ternyata banyak sekali kesamaan yang terjadi tanpa beli sadari. Beli sebelumnya sama sekali tidak tahu mengenai metode Korean Natural Farming. Tapi ternyata setelah beli banyak baca dan tonton, ternyata kok mirip seperti itu sahabat. Bulan lalu ketika beli membuat ini sahabat ya, ada sahabat beli yang main ke rumah seperti itu. Nah, ketika beli membuat ini, dikiranya ini adalah jakaba. Jadi sepintas kayak jamur jakaba. Padahal dia nggak tahu ini adalah akar jagung sahabat. Nah, kita rendam, kita remas-remas dulu sahabat ya. Kita remas-remas sebentar. Kemudian sahabat, setelah itu kita bisa tutup dengan plastik sahabat. Nah, karena ini menggunakan gula pasir sahabat ya, tentu saja yang dikhawatirkan adalah
Pak, apakah tidak didatengin semut, Pak? Nah, itu pertanyaan yang paling banyak ketika beli menggunakan gula merah atau gula atau molase, bahkan gula pasir seperti ini. Banyak sahabat yang bertanya apakah nanti ini tidak akan dicari semut, dan kemudian malah mengundang datangnya semut banyak-banyak ke kebun kita atau ke rumah kita. Nah, begini sahabat, beliau akan jawab mengenai semut ini sahabat ya. Sebenarnya sudah ada videonya, di video yang membahas mengenai semut khusus dalam satu video. Sahabat bisa saksikan videonya di sini sahabat ya. Akan tapi beliau akan perjelas lagi, sebenarnya semut itu datang ke kebun kita karena ada beberapa alasan sahabat. Yang pertama, karena semut itu mencari yang manis-manis yang sedang ada di tanaman kita, terutama tanaman yang sedang berbunga. Kemudian ada lagi satu penyebabnya adalah semut sedang mencari embun madu, yaitu adalah sisa hasil sekresi dari hama yang berupa kutu daun yang membuang sekresinya berbentuk embun yang sangat manis, dan ini sangat disukai oleh semut sahabat dan ngumpul. Kemudian ada bahan-bahan organik yang mengandung glukose. Nah, ini bisa jadi sahabat ketika sahabat memberikan bahan-bahan organik kulit buah langsung ke media tanam, nah itu semut bisa datang. Kemudian ketika terjadi proses dekomposisi, nah ketika terjadi proses dekomposisi ada satu proses biologis yang ketika terjadi pembusukan di kompos kita, maka di sini glukose akan muncul sahabat, dan kemudian glukose yang muncul itu akan memancing perhatian dari si semut ini, dan semut akan datang di kompos kita. Biasanya seperti itu sahabat. Jadi jangan khawatir ketika nanti komposnya ada semutnya, nanti akan hilang sendiri. Karena apa? Karena nanti dengan panas yang terjadi di sana, maka semut akan lari sahabat. Oke, langsung saja sahabat ya, kita tutup sahabat. Kita tutup serapat-rapatnya dengan menggunakan tali plastik seperti ini. Nah, seperti sahabat ya. Jadi benar-benar kita menutupnya dengan sangat-sangat rapat. Sahabat bisa gunakan juga ada karet sahabat ya. Jadi kalau punya karet sisa ban dalam sepeda motor itu bagus sekali sahabat. Itu bisa membuat tutupnya menjadi rapat. Bagaimana dengan apakah ini ada gasnya sahabat? Nah begini, karena penampang dari ember ini luas sahabat ya, kemungkinan ada gasnya, akan tetapi nanti gasnya itu tidak akan sampai seperti kita ketika menaruh POC di dalam botol air mineral. Lubangnya kecil, gasnya banyak, bisa meleduk. Tapi kalau ini nggak sampai sahabat, palingan nanti kemungkinan ketika gasnya naik ini akan sedikit terangkat seperti itu, dan sahabat bisa buka. Tapi kemungkinan itu hanya terjadi seminggu sekali sahabat, karena sekali lagi penampangnya ini sangat luas sahabat. Jadi tidak akan seperti ketika kita menaruh POC di dalam botol. Nah, kita akan diamkan sahabat ya. Dan ini sangat singkat sahabat, hanya sekitar 10 hari sudah bisa kita buka dan kita bisa berikan ke tanaman. Ini dicampur, perbandingannya adalah 1:5. Jadi 1 liter ramuan ini kita campurkan dengan 5 liter air. Kemudian kita berikan, kocorkan kepada tanaman kita. Baik itu mulai dari persemaian, jadi 1 minggu sebelum persemaian sahabat bisa berikan. Kemudian setelah 1 minggu setelah pindah tanam sahabat juga bisa berikan. Nah, ini akan memperkuat dari perakaran tanaman yang kita tanam. Kemudian bagaimana dengan interval pemberiannya Pak? Untuk interval pemberiannya ini bukan termasuk pupuk rutin sahabat ya. Jadi kita bisa berikan 1 minggu sebelum pindah semai. Kemudian sahabat juga bisa berikan setelah 1 minggu setelah pindah tanam. Nah, kemudian minggu depannya sahabat nggak usah berikan lagi. Sahabat mungkin bisa memberikannya 1 bulan kemudian sahabat. Jadi ini bukan pupuk yang termasuk pupuk yang rutin kita berikan setiap seminggu sekali. Diharap semua sudah mengerti dengan materi ini, dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Beli sangat suka membacanya, dan bagi sahabat yang mau bersabar pasti akan beli balas sahabat, karena pekerjaan di kebun beli luar biasa. Jadi bagi yang komplain kemarin, sekali lagi beli minta maaf, karena beli ini benar-benar bertani sahabat, bukan sebagai seorang pembuat konten YouTube semata. Jadi justru sahabat harus mempertanyakan bila ada yang bisa menjawab dengan cepat setiap pertanyaan, karena bagaimana mengatur waktu di kebun dengan membalas pertanyaan komentar seperti itu sahabat. Beli juga agak bingung sahabat, gak mungkin beli sambil nyangkul sambil baca-baca kemudian balas pertanyaan, itu sedikit susah sahabat ya. Jadi ya, nanti ketika beli habis kerja di kebun, biasanya jam 2 siang, beli balik ke rumah, kemudian beli balas, kemudian beli balik lagi ke kebun, mungkin sekitar jam 7 sampai
jam 9 malam beli bisa membalas pertanyaan. Jadi seperti itu sahabat. Mohon maaf sekali lagi. Dan tetap semangat sahabat, jangan lupa untuk berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.